Shalom, shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Di pada hari ini kita akan beribadah secara online, dan mari sebelum kita mulakan ibadah kita pada hari ini, mari saya bawa kita di dalam doa. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami percaya Tuhan dimanapun kami berada, Kau ada bersama dengan kami Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk keadaan internet juga Tuhan, supaya akan berjalan dengan baik Tuhan. Haleluya Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, berikanlah kami kekuatan, kesehatan yang Bapa yang baik, dan juga Tuhan kami berdoa supaya kami akan dapat tetap fokus ya Bapa dengan kebaktian yang pada hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian kita yang pertama, yaitu segala puji syukur. Hanya bagimu Tuhan, sebab Kaulah yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kaulah yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang pelangi, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang pelangi, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, indah indah oh indah. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang pelangi, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang pelangi, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Mari kita sambut sang Raja kita. Amin. Mari kita sambut sang Raja.
berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Sekali daripada mula. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman karena kau menjaga. Kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini ya Bapa. Syukur Tuhan dengan kami dapat melayani Tuhan pada hari ini. Dan Tuhan kami berdoa untuk pujian dan penyembahan kami sebentar tadi Tuhan, supaya nama-Mu Tuhan yang dimuliakan ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau ditinggikan dan kami direndahkan ya Tuhan untuk kemuliaan. Tuhan kami ingin mendengarkan Tuhan firman-Mu selepas ini. Pimpinlah kami Tuhan, berkatilah telinga dan hati kami Tuhan, supaya kami dapat menerima dan supaya kami dapat memahami Tuhan firman-Mu dengan lebih jelas ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pujilah nama-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, shalom, selamat pagi, puji Tuhan, Tuhan nyata dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih fellowship. Dan pagi hari ini seperti biasa kita live di dalam ibadah kita yang saya percaya juga Tuhan campur tangan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa dan saya pimpin kita di dalam doa.
Haleluya. Bapa surgawi, dalam namamu ya Bapa, segala kekuatan, kekuatan dan kelebihan kami Tuhan, kami letak di kaki salibmu, di kakimu ya Bapa. Bapa, kami percaya kami tak akan mampu melakukan perkara yang luar biasa tanpa campur tangan Tuhan, tanpa kebaikan Tuhan menyertai kami Bapa. Pagi hari ini kami datang kepadamu dengan rendah hati. Kami berdoa juga Tuhan, live streaming kami dan juga keupayaan internet di setiap rumah jemaat-Mu ya Bapa, agar mampu mereka mendapat jelas penyampaian firman-Mu kepada itu ya Bapa. Dan juga hamba-Mu menyampaikan firman-Mu Bapa, lindungi hamba di belakang salib ya Bapa, sebab hamba tidak lebih daripada Tuhannya. Begitulah firman-Mu. Engkau yang berlebihan, Yesus Kristus, sebab firman ini milik-Mu dan daripadamu dan kembali kepadamu. Roh Kudus, Kau yang memimpin, merapi, Roh Kudus yang tidak terbatas. Dalam nama Yesus kami andalkan semuanya. Amin, amin, amin. Baik, sekali lagi saya katakan selamat pagi dan salam kepada semua. Dan apa kabar kita untuk yang mungkin hampir ketiga minggu ini serasa dalam PKP MCO, Movement Control Order ini kan. Dan saya percaya biar penghiburan dan kesaksian yang luar biasa dapat kita kecapi bersama anak-anak. Saya tahu mungkin kita banyak menghadapi ya, kita tinggal di rumah pun ada cobaan, tidak bersama keluarga pun ada juga pencobaan. Nah, inilah kenyataan yang kita hadapi bersama di dalam hidup. Baik, pagi hari ini kita lanjutkan dengan pengajian firman. Yang minggu lepas kita sudah belajar tentang hari kebangkitan Tuhan Yesus dan bukti-bukti terbukti. Dan hari ini saudara, saya suka lebih lanjutkan kalau sudah dilakukan, apa yang harus kita laksanakan ya. Jadi semua bawa tema pada pagi hari ini seperti yang Anda lihat dalam slide tersebut. Ya, tema itu penampakan sesudah kebangkitan, penampakan Yesus sesudah kebangkitan. Apa yang kita perlihat, apa yang Yesus perlihat, dan mari kita belajar bersama apakah sebab penampakan Tuhan Yesus ini dan kenapa Yesus menampakkan diri. Dan saya pada pagi hari ini rindu mengungsikan kepada 3 golongan-golongan ya. Golongan pertama, kedua, dan 3 supaya kita dapat tahu di mana kita exit dan kemana ke arah mana dia. Golongan tersebut ya. Peristiwa kebangkitan Yesus ini saudara adalah yang saya percaya itu menggemparkan suasana ketika itu kan. Mungkin ada yang rasa takut, panik, dan ada tidaknya orang mati itu bangkit diceritakan. Mau tahu ke Yesus itu bangkit. Kalau pagi hari ini kita tahu orang yang ditanam ataupun mati, apa tak lagi Yesus itu Yesus itu mati di salib kan. Contohnya di Malaysia ada orang yang mati digantung, tiba-tiba cerita dia hidup. Mungkin ada MCO sendiri kita dalam keluarga kita kan. Jangan jalan-jalan, kita mana tahu kamu terjumpa dia punya hantu kan. Nah, ini mungkin pertemuan ataupun pertemuan kronologi cerita di sebaliknya. Dan ini amat jelas buat kita saudara, agar kita tahu mengukur, menapis orang percaya atau tidak kepada Yesus itu. Nah, bagi kita orang percaya, kebangkitan Yesus itu sebuah sukacita buat kita kan. Sebab apa yang difirmankannya itu tidak sia-sia, tetapi apa yang difirmankan Tuhan itu menjadi kenyataan. Apa yang dikatakan Yesus itu tertular dan ia menjadi satu kenyataan yang terjadi dalam hidup kita saudara. Amin. Itu diceritakan kebaikan dan kemurahan Tuhan itu sentiasa bersama dan menular dalam hidup. Nah, hari ini kita lihat ada kategori-kategori golongan secara tidak langsung yang kita belajar tentang hari kebangkitan ya. Yang pertama kita lihat saudara, Yesus itu menampakkan dirinya kepada
Maria Magdalena. Ini sangat famous kan, Maria Magdalena. Nah, kita belajar bersama mengenai Maria Magdalena merupakan orang yang pertama Yesus menampakkan dirinya. Apakah karena mungkin ia di kuburan, kan? Ataupun Yesus itu tidak jauh dari kubur dan mudah untuk Yesus ketemu dengan dia, berjumpa dengan si Maria Magdalena ini, saudara. Nah, dalam Yohanes kita baca dalam Yohanes 20 ayat 16 hingga 18 ya. Kamu boleh mengiringi dalam screen Anda itu. Kata Yesus kepada Maria, 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 berpaling dan berkatalahnya dalam bahasa Ibrani Rabuni ya. Artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakku kepada Allahku dan Allahmu. Biasa kan? Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia mengatakan hal-hal itu kepadaku. Nah, saudara, sebelum kita lanjut peristiwa apa di sebalik itu, pasti terdapat Anda bertanya, kenapa Maria Magdalena nih, Pastor? Nah, sebelum itu banyak kontroversi, kekeliruan yang terjadi. Siapakah Maria Magdalena ini sebenarnya? Ya, ada yang mengatakan, terjemahan Nakar mengatakan Maria Magdalena ini adalah Maria yang mengurapi Yesus. Ya. Tapi orang lain, saya sendiri pun kadang keliru benda ini, sebab nama sama kan. Maria yang mengurapi Yesus, yang dikenali orang berdosa, dan lebih kencang lagi dikatakan dia seorang pelacur. Alamak, pelacur. Dan Maria Magdalena ya yang memiliki, tetapi Maria Magdalena itu disisipkan itu banyak kajian ataupun bahasan. Ini mengatakan Maria Magdalena ini lain, dan Maria yang mengurapi Yesus itu dari Betania. Ya, itu dari Betania. Ya, siapakah Maria Magdalena dan Maria dari Betania yang mengurapi Yesus? Dua insan yang berbeza. Dua perkara beda. Nama pun Maria. Nah, kalau kita selidiki, saudara, nama sama kan? Tapi nama ibu Yesus pun Maria juga. Dalam bahasa Inggris pun Mary. Nah, apakah disimpulkan mereka ini bertukar-tukar orang yang sama atau tidak? Nah, namun ini tidak penting. Namun saya suka mau perjelaskan untuk keterangan kita supaya kita lebih tahu tentang siapa sebenarnya Maria Magdalena ini kan, dan siapa Maria Betania yang dari Betania. Nah, Maria Magdalena ini kalau kita lihat, saudara, ia merupakan Maria Magdalena ini dia adalah yang bersama dengan Yesus, seperti yang terdapat dalam Lukas 8:2 hingga 3 itu, yang bersama dengan Yesus yang membiaya pelayanan Yesus bersama dengan wanita-wanita lain. Ini diri dia. Ini Maria Magdalena itu, saudara. Nah, kita lihat, saudara mungkin mau tahu kenapa sejak bila kekeliruan yang baku saya jelaskan ini terjadi dalam tahun 590 Masehi. Dahulu lah cerita, tetapi masih dibuarkan. Sebab itu saya percaya kalau kita dekat dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, Anda tidak terganggu sedikit pun. Nah, life is learning kan. Nah, supaya kita tahu belajar, supaya kita tidak dikelirukan. Sebab ada akhir-akhir ini banyak ya, saudara, penyesat yang Yesus kata. Ada juga kata Maria Magdalena ini istri Yesus, istri kepada Yesus Kristus. Nah, tidak dapat dibuktikan. Tetapi kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, tidak membaca kitab, mereka kemukakan dengan hujahan yang lompat sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini, lompat sana. Ini kita setuju. Sedangkan kita tidak tahu cerita sebenar, jalan cerita sebenarnya, penurunan dari mana. Ya, nama persama.
yang diakui dan kita katakan, oh ya betul, pada dasarnya nama kita Kristen tadi. Akhirnya kita disesatkan. Ini sangat penting, ya. Makanya harus kita bersama Tuhan, renung firman Tuhan setiap pagi, baca, ya itu ya. Apalagi masa PKP ini 1 bulan. Wah, sama saya teringat seorang rakan saya dulu ketika pelayanan saya di Kesindu, ABM Kesindu yang masuk dalam Semunjan. Saya lupa nama dia, saudara. Lama sudah nih, tahun 98. Wow, ya. Ketika itu saya membuat outreach, kami buat praktiker. Ketika itu saya buat short term mission dalam YWAM, Youth with a Mission. Yayasan Wana mudah lah dalam Indonesia, Malaysia belum ada lagi ketika itu Youth with a Mission. Nah, ada seorang ini dia bekas banduan, saudara. Dia menyatakan hasrat begini, di penjara ada kata, saya lebih rindu. Kenapa? Saya tanya lah, bukan dia cakap. Kenapa? Saya cakap, sebab ketika saya di penjara, saya mendapat banyak waktu baca Alkitab, dia kata. Banyak waktu baca Alkitab. Di situ dia belajar firman Tuhan. Dan di dalam penjara, yang saya kagumi, disitulah dia belajar bahasa Inggris. Sehingga saya membawa tim dari Kuching, dia menerjemahkan bahasa Iban. Wah, lebih accurate daripada saya, lebih tepat. Dia translate Inggris kepada Iban. Ya, misalnya perkataan begini, saudara. Saya pun belajar daripada dia. Idol, ya, dalam bahasa Inggris. Ditranslate dia direct saja. Memang itu, karama Iban. Wah, direct sampai. Lalu rakan rombongan kami bertanya, di mana kamu belajar? Kamu pergi college ke bagaimana? Dia kata tidak, prison. Dia kata, wah, kagum kan? Nah, ini mengingatkan saya ketika PKP ini, saudara, kita dibicara, disitulah kami peluang, bacalah firman Tuhan, ya. Kaji dia bagaimana, kan baru 1 bulan dia di penjara, dia kata 12 tahun. Ketika itu anak dia masih kecil, ketika dia masuk penjara, anak dia dalam kandungan, ya. Kisah dia luar biasa sebab dia seorangnya pembunuh. Dia kata dia tidak malu, memang pun realiti saya, tapi ketika di penjara Tuhan ubah dia. Saya harap dia masih melayani hari ini, tidak lost contact dengan dia. Apa yang baik untuk saya itu, saudara, saya lihat dia di situ di penjara, dia belajar firman Tuhan, dia belajar Inggris. Wah, lebih hebat kan? Ini peluang yang ada. Oke, kembali kita kepada firman Tuhan. Dan dalam saudara, apa yang kita belajar dari Maria ini sebuah karya yang besar, saudara. Nah, kita lihat kenapa Yesus sangat berkenan. Bukan sekadar ini, saudara, ya. Kita lihat, kalau kita lihat ayat sebelumnya, Yohanes pasal 20 itu ayat 1, ya. Kalau kita lihat itu Yohanes pasal 20 ayat 1, saudara. Nah, saya baca untuk kita, kamu boleh mengiringi, ya. Supaya Anda lihat kronologi, ya. Kalau kita tahu jalan cerita. Pada hari pertama itu pagi-pagi benar, ya, pagi-pagi benar, ketika masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur dan ia melihat batu itu telah diambil dari kubur, ya. Maksudnya terduling tidak ada batu lah. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan muridnya lain yang dikasih dan berkata kepada mereka, ya, Tuhan telah diambil orang dari kubur dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Kedua-duanya berlari, saudaranya berlari, kan? Bersama-sama, tetapi murid yang lain berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai ke kubur. Oh, luar biasa. Saya kasihan juga Petrus, ya. Sudah dia menyangkal 3 kali, dia lagi yang lambat, ya.
Ia menyengguk ke dalam dan ia melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusu dan ia masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak kain kapan itu, tetapi agak di samping tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, ya, masuklah murid yang lain yang lebih dahulu sampai kubur dan melihat dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi Alkitab yang mengatakan bahwa ia harus dibangkit di antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Lanjut ya. Tetapi Maria berdiri dekat dengan kubur dan menangis. Sambil menangis, ia menyengguk ke dalam kubur. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih yang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria, "Kepada Tuhanku telah diambil orang dan tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang. Yesus berdiri dan ia tidak tahu itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau engkau mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletak dia supaya aku boleh mengambilnya." Dan ayat pembacaan kaki Maria. Dan sini kita lihat dua trik si Maria ini mengerjakan hal. Dahulu tidak ada telepon, saudara, tak ada handphone. "Halo Petrus, tutup, kamu datang sini." Yesus tidak ada kan? Mereka pun tidak pakai burung ketika itu. Ya, takkan kubur itu berdekat dengan rumah, betul? Kan? Pasti agak jauh. Ada siapa di sini mengatakan kubur itu paling dekat dengan rumah dia? Dekat saja kubur itu pasti rumah. Pasti ambil masa. Yang pertama, Maria pergi dengan ibu Yesus itu kan. Sesudah itu diceritakan begini, mereka balik lagi mengatakan hari itu, kemudian mereka pergi lagi. Dia bersama Maria, dia tidak itu kan, dia mau jadi saksi pergi. Ini mengatakan apa sebenarnya yang terjadi kepada si Maria nih kan? Kenapa ada begitu? Itu yang dikatakan. Perhatikan dua kali ini, saudara. Simon menangis dan dia ini satu dalam itu ikhtiar, orang katakan zeal looking for Jesus, orang kata di mana dia sangat dalam bahasa mungkin bahasa kita akan nangayat, semua kenyah pun nangayat, buat betul-betul mencari Tuhan itu. Ya, dia tidak putus asa dengan dia menangis sampai tidak tahu kalau kamu tak ada jumpa Tuhan saya. Nah, pernyataannya saudara, Tuhan dikatakan itu mayat, kalau engkau berjumpa Tuhan saya kembalikan. Wah, ini saya sangat tersentuh, saudara. Kasihan si Maria, betul-betul dia mengasihi Tuhan dia. Apakah kita juga seperti Maria, kita semua betul mencari Yesus? Ya, dia tidak indahkan siapa lagi, siapa, tunjukkanlah di mana mayat dia saja. Aduh, apa masalahnya kan? Kalau dia diambil orang, pedulilah, dia pun sudah mati. Kalau dari segi logik, dia sudah mati. Kenapa? Dia ambil orang lah. Oke kan? Pengharapan saya sudah tamat di sana, sudah bersama, terkubur bersama itu tidak. Tetapi dia tetap mencari, sungguh pun pada yang saat itu pikiran manusiawi dia itu
Hanya mayat Yesus. Betul-betul dia mengasihi. Sejauh mana Anda mengasihi Tuhan? Apakah kita semua ini sampai seperti Maria? Maka sebabnya Tuhan menampakkan diri dia pertama kepada Maria, saudara. Sebab dia mencari, dia berikhtiar, sungguh-sungguh mencari Yesus. Sungguh-sungguh dia ingin melihat Yesus. Walaupun dalam keadaan mayat sekalipun terbukti ia ingin berbuat baik kepada Yesus. Sebab tujuan utama mereka kan untuk merempahi kan mayat Yesus itu. Ketika itu dia mencari Yesus itu betul-betul dengan niat tulus dia cari Yesus. Ingat saudara, kalau kita mencari Tuhan sebetul ikhlas hati, tengok Yesus tidak mengecewakan. Belum lagi sempat dia pergi kepada Tuhan. Bapakku, Yesus kata, Allahku dan Allahmu. Dia belum pergi sempat, karena dia melihat begitu. Mungkin ketika Maria itu menangis tersadu sangat kan, mungkin Yesus mau tiba-tiba dia lihat seorang pengikut dia, manusia yang dikasih dia stop dulu perjalanan dia ke surga. Mungkin Maria, ya mungkin Yesus pun ya tak sampai hati melihat, terlalu masgur katakan, syadunya melihat keadaan Maria itu, lalu dia menampakkan diri kepada Maria. Sehingga itu memberi kebahagiaan kepada Maria. Maria serasa bahagia kan, macam kita hari ini kalau kita betul mencari Yesus. Yesus tidak mengecewakan kita seperti Maria. Dia akan nyatakan hidupnya, dinyatakan dirinya. Dia kata, siapapun nama Anda, because Jesus always call us by name. Mungkin nama Anda Yakobus, Matius, mungkin nama saya Desmond. Inilah saya yang kamu cari, yang kamu rindukan. Tuhan Yesus tetap menyatakan kan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, lalu Ia memberikan anaknya. Amin, saudara. Itu kebaikan yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Baik, kita lanjut saudara. Kenapa si Maria ini begitu signifikan? Ya, begitu. Siapakah, kita balik juga belajar siapa itu sebenarnya Maria ini Tuhan? Pastor. Nah, Maria itu dalam Alkitab mencatatkan begini, dia yang Alkitab mengatakan yang Tuhan Yesus telah mengusir 7 roh jahat. Ini kita jelaskan siapa Maria Magdalena. Dia mengusir 7 roh jahat daripada dia. Nah, menceritakan apa saudara? Apa mau diceritakan Tuhan ini? Nah, mau diceritakan begini. Kalau kita sudah di dalam 7 roh jahat ini, angka yang boleh dikatakan genap. Keterikatan itu, terikat dengan apa-apa jenis roh, terikat sungguh. Dan Yesus membebaskan. Yesus membebaskan. Ya, Yesus membebaskan dia. Pribadi yang dibebaskan setelah bebas. Apakah kita tegas mencari Yesus? Kita belajar dari dia. Dia sudah bebas. Dia boleh tidak mau mengikut Yesus, itu pilihan dia, saudara. Mungkin orang katakan, oke, you siapa? Kan? You siapa? Tetapi Maria inilah termasuk tetap. Kita sudah dibebaskan Tuhan oleh darah bilu-bilunya. Banyak kita, saudara, kenapa banyak yang reluctant itu? Kita tidak apa yang saya ceritakan, kembalilah, bertobatlah kepada Tuhan, kembalilah kepada Yesus.
yang telah membebaskan kita. Kita dulu hidup dengan hukum hakam. Nah, kalau nenek moyang, saya bagi sedikit, dulu kita hidup, kalau kita pergi memburu kalau kita terjumpa burung yang melintas ketika itu kita balik, dan hari ini tidak ada pantang larang itu sebab Yesus sudah membebaskan kita daripada itu. Nah, apa tidaknya kita kembali kepada Yesus dengan sungguh-sungguh macam mereka dia sudah bebas. Nah, ketika Tuhan, kalau Anda baca kisah-kisah Yesus, kisah Injil, baik kisah para rasul menceritakan banyak membebaskan orang kerasukan setan ketika itu. Ahli Taurat dan Farisi tidak dapat membebaskan mereka. Dengan arti kata lain, hukuman agamawi tidak dapat membebaskan orang daripada kerasukan setan. Kecuali Yesus, nyata Yesus datang bebas. Yesus datang bebas, mereka dilepaskan. Anda boleh lihat cerita-cerita itu bagaimana Yesus membebaskan. Hanya katakan keluar. Tidak dapat dilakukan oleh Taurat dan Farisi. Nah, saya tidak mengecilkan mereka, peranan mereka itu memang ada. Sebab itu Yesus kata, jangan kamu menyangka aku menyediakan Tuhan, tapi saya datang untuk menggenapi. Sebab itu Yesus Tuhan, segala Tuhan. Amin. Jadi kalau kita sudah tahu pribadi kita sudah dibebaskan oleh darah Yesus, dimanapun kita mendengar pada hari ini, pribadi siapapun, ataupun message ini di forward kepada siapa-siapa, kembalilah bertobat kepada Tuhan. Kita sudah dibebaskan, baik seperti Maria. Dia betul-betul sungguh-sungguh, sehingga akan dia mendapat hadiah yang sangat luar biasa. Orang pertama melihat penampakan Yesus sebelum dia pergi surga, luar biasa. Sebelum dia berjumpa Bapa, dia sendiri katakan jangan pegang aku sebelum jumpa Bapa. Wah, how amazing it. Karena kasih, kan? Karena kasih luar biasa. Itu kita belajar Maria. Nah, yang kedua, saudara, Yesus menampakkan kepada golongan ini. Golongan pertama itu golongan kepada Maria, orang yang betul-betul mencari Tuhan, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan. Allah Yesusmu tidak pernah meninggalkanmu, dia mencarimu, dan satu kebahagiaan Yesus menampakkan dia. Amin. Yang kedua, kita lihat itu, saudara, dan Yesus menampakkan kepada murid-muridnya. Satu pribadi khusus, dan sekarang satu kira kelompok besar, saudara. Yesus menampakkan kepada murid-muridnya. Nah, dalam Yohanes 20 ayat 19 itu menceritakan, ya Anda boleh rujuk dalam Yohanes 20 itu menceritakan ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu terkunci. Ingat, tiada satu pun yang masuk karena mereka takut orang Yahudi. Pada waktu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Shalom." Ya, damai sejahtera itu kan shalom bagi kamu semua. Yesus menampakkan diri kepada kelompok murid. Nah, kita belajar apakah murid. Mungkin kita what's mean disciple, kan? Kenapa apa kriteria yang kita belajar dalam murid-murid ini, saudara, kan? Apa kriteria ya? Pertama, murid-murid itu harus mengutamakan Tuhan. Ketika kita murid Yesus, kan? Yang seperti dikatakan tadi, terdapat perbedaan antara pengikut dan murid. Ya, macam penjelasan saya sebelum ini katakan begini, ada dua orang pribadi. Ya. Satu ini mengatakan saya pengikut
Bruce Lee, misalnya katakan Jackie Chan. Oh, semua orang kagum. Tapi ada satu perbezaan yang katakan, saya ini murid Bruce Lee ataupun Jackie Chan, yang mana Anda lihat terpana sedikit? Ya, pastinya murid kan. Ini murid Bruce Lee, ini pengikut Bruce Lee. Ada dua perbedaan di situ. Nah, ini keistimewaan. Kenapa jadi muridnya? For his disciple, not his follower, kan? His disciple. Jadi Yesus menampakkan kepada, ya, sebab kalau menjadi murid itu, saudara, kita harus menampakkan apa ciri antaranya itu, saudara. Sebab kepada muridlah Yesus itu menyatakan janjinya. Kepada muridlah Yesus mengajar banyak. Ya, kalau Anda bersama Yesus, mungkin ya orang katakan 3 tahun. Kalau kita bersama itu, kalau katakan kita roommate, mungkin kebanyakan kita sudah mengalami zaman-zaman belajar ke apa, ada roommate bersama, mungkin 1-2 week, then we know what character roommate kita itu kan. Sudah cukup baik atau tidak sebenarnya saya tidak bahaskan, setiap pribadi itu kita tahu. Tetapi apabila bersama 3 tahun bersama Yesus, nah itu sangat dekat. Macam hari ini kan, kita tidak dapat melupa roommate kita kan. Macam mana kita bersama belajar bersama roommate kita dulu. Wah, mungkin kalau kita dapat hari ini kita ada medium as FB, kalau kita share friend, this how we looks ya, masa kita belajar. Wah, mungkin ada ya, berindulah kembali zaman itu. Kita ceritakan begitu kan, dimana kita belajar di how yang skinny apa gitu ya. Kita sangat rindu kan. Nah, Yesus itu mengutamakan Yesus menawarkan diri kepada murid-muridnya. Sebelum orang banyak, orang ramai yang lain, Yesus datang kepada muridnya. Yesus datang kepada kita sebagai murid yang menampakkan diri. Amin. Mengutamakan Tuhan. Sebab di dalam Lukas 14:25 itu menyatakan segala sesuatu itu makan harus dilepaskan untuk mengikut aku. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut. Ini kata Yesus kan, Lukas itu ayat 26, 14-26. Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapa dan ibunya dan anaknya, ia tidak bahwa nyawanya sendiri, ia tidak menjadi muridku. Wow. Apa di sini? Apakah menyuruh kita tidak suka bapak kita, benci bapak kita, dan kita katakan bapak engkau bukan menyelamat, ibu kita engkau bukan menyelamat? Tidak. Ini menyatakan keutamaan. Ya, keutamaan kita itu kepada Kristus, kepada Tuhan tuh. Ya, keutamaan. Sebab banyak orang tidak paham. Ya. Sebab kadang-kadang kita bersama orang tua pun terkadang kata-kata sindiran tuh mungkin lebih terkesan, lebih berdampak, lebih sampai kan. Bisa kata kalau orang ingin menegur kita, kadang mereka pakai interasia jauh-jauh dulu. Nah, ini kata Tuhan. Kalau Anda terasa, mungkin biarlah terima Tuhan ini. Tidak bermaksud membenci. Ya, tidak mengatakan membenci, tetapi biarlah kita mengutamakan Tuhan. Contohnya begini. Contoh orang tua Anda mungkin bukan orang percaya. Karena orang tua kata jangan mengikut Yesus. Disitulah kenyataannya. Ya. Yang diterjemahkan supaya Anda tahu. Harus menjadi murid Yesus mengutamakan. Dan selanjutnya saudara, apa kriteria? Ya, kriteria untuk mengikut Yesus. Yang selanjutnya itu pikul salib. Nah, respon kepada kematian Yesus. Ini tentang murid Yesus, pikul salib. Kalau menjadi murid, apa kita buat?
Kalau sekolah rendah bawa bag, apa dalam bag? Buku-buku. Ya. Mana boleh dikatakan murid kalau tidak ada bag, tak ada buku, tak ada laptop, kalau kita pergi activity, tak ada apa-apa, kosong saja. Mesti at least ada iPad, apa, whatever is it, menunjuk kita sebagai murid. Ya, itu yang kita bawa di mana-mana. Saya kata, is no student without assignment. Tak ada pelajar yang tak ada assignment, maka malah katakan, ataupun tugasan. Ya, mengikut Yesus pikul salib. Ya, Anda dan saya apa arti salib harus dipikul? Sebab itu Yesus berkata, lanjutnya datang kepadaku yang beban berat, berarti sekiranya Anda tidak tahu apa salib, nanti betul jadi Kristen ikut salib macam Yesus, diterentang, diterajang, apa semua, apalah cakap Yesus membebaskan, ini macam Yesus kita lihat macam film-film kan, disiksa, dipukul, tidak mampu saya, datang kepadaku Yesus cakap. Makanya kalau pikul salib baca habis firman Tuhan itu supaya mendamaikan. Kalau Anda minum kopi tanpa gula, kopi O saja. Ya, ada juga minat yang tanpa gula, kopi O saja. Manis atau tidak? Saya suka. Ya, kita harus nikmati penuh. Campur gulanya, campur krimanya, apapun kan, utilize. Ya, baru kita menyatakan sedap atau tidak. Ini cip jadi baik, tak bagus. Kalau Anda penggemar kopi mesti tidak setuju. Nah, belum lagi dia coba sedikit sudah kata tidak bagus. Bagi betul-betul meminat sampai dia menikmati sepenuh. Begitu juga dengan firman Tuhan. Kita baca habis. Ya. Macam mana makan? Kan banyak butir-butir nasi kan? Betul kan? Butir-butir nasi. Kamu hanya duduk nasi saja. Apakah Anda boleh mengatakan Anda kenyang? Tidak, mesti semua nasi campur dengan lauk. Kalau Anda masak daging ke apa, whatever daging ke, daging beri-beri ke apa, itu dicampur semua tu. Kalau Anda boleh bayangkan, makan. Ya? Jangan Anda ambil satu butir yang itu lepas tu, makanan ini tidak sedap. Amat sedap sebutir saja. Hari yang sama dengan kita petik sana petik sini petik, tidak bagus. Dan kita proklaim kitab tidak betul. Baca habis. Ya. Macam kita mau mengenali orang tu kan. Takkan kamu kata saya mengenali, kamu kenal orang tu ya. Apa lama? 1 jam tadi. Nah, boleh kata dengan orang sejam tadi. Kalau kamu mengenal pasangan kamu sebelum menikah dengan dia, adakah kamu jumpa tepi jalan, kamu mau kawin dengan saya? Oke, on. Tak menjadi kan? Mesti mau kenal, budi bicara dia dulu. Kalau sudah hantar hati ke hati, involve semua penerimaan, itu ambil masa. Begitu juga firman Tuhan, ambil masa baca habis, baru ada Amin. Itu murid, ya, pikul salib orang kata. Dan yang terakhir itu, saudara, golongan yang ini, Thomas. Ya, Anda tahu Thomas itu sebenarnya kan, sebab dia dalam itu menyertakan dia ini lambang sebuah keraguan. Tetapi Tuhan Yesus berkata, bahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Thomas dia cerita ke begini, saya sekali-kali tidak percaya kecuali kalau saya menyentuh tubuhnya, labungnya, kalau bahasa itu menyentuh tubuhnya, baru saya percaya itu betul-betul Tuhan yang hidup. Nah saudara, ini banyak berlaku pada kita hari ini.
golongan seperti ini kan. Dan saya tidak mengaitkan siapapun nama Thomas, ya, sebab ini diceritakan dalam Alkitab. Tiada kaitan dengan siapa yang nama Thomas, ya, sebab ketika pelayanan rekan-rekan saya di penjara pun banyak nama yang bagus-bagus masuk penjara. Orang kata ada yang Petrus, Paulus, Lukas, itu masuk penjara juga, nama bagus. Kenapa masuk penjara? Nah, tak ada kaitan dengan itu kan. Jadi ini cerita tentang Thomas pada zaman Yesus. Itu dia keraguan, menimbulkan keraguan, ya. Tetapi ada tetapinya. Paulus sentiasa mengatakan tetapi tetap juga Yesus mengasihi dan menyatakan, menampakkan diri dia kepada Thomas. Dia tidak mengatakan menghardik Thomas itu, hei, saya tak akan menampakkan diri kepada orang yang ragu-ragu kepada saya. Nah, minggu lepas saya sempat sharingkan sebagaimana orang yang dari sebelah itu percaya kepada Tuhan. Sebab sama seperti ini, saya tidak mempercayai Tuhan Yesus itu Tuhan, kan? Nah, ini golongannya seperti ini ya. Tetapi kasih Tuhan itu nyata, saudara. Ya, seperti dia menyatakan, tetap situasi ini Thomas, dan banyak juga Thomas pada hari ini melayani Tuhan dengan setia. Setelah Tuhan menyatakan diri dia, siapa pribadi dia, Tuhan segala Tuhan, termasuk melayani Tuhan dengan lebih sungguh. Ya, ini banyak terjadi ya, yang ikut yang sejati. Apa yang kita belajar ini adalah kasih Tuhan itu tidak memilih siapa kita, dan harus kita ingat, saudara, bahwa perjalanan rohani kita ini bersama Tuhan. Nama pun perjalanan rohani kita. Kalau kita tidak memerlukan Tuhan dalam hidup, pasti kita kerohanian kita kering. Ya, kerohanian kita kering. Sebab kita tidak boleh mengenal pengalaman lepas. Ya, itu sebagai landasan, pengalaman lepas itu sebagai landasan untuk kita berinjak, supaya itu satu loncakan untuk kita ke depan, tapi jangan bersandar. Sebab Tuhan memberi sesuatu yang sentiasa memberi sesuatu yang baru. Hari ini tidak pernah, kalau Anda ceritakan peristiwa hari ini kepada nenek moyang kita, nenek, kamu tahu apa itu konflik apa tuh kubis, ya, orang kata namanya temakai kubis, no idea kan Pak kubis, sebab sesuatu yang baru. Nah, Tuhan pun beri satu yang baru, lepas daripada ini satu yang baru, memperbaharui. Yang banyak saya dengan dokumentari yang mengatakan kebaikan di sebalik ini, saudara. Why God allowed? Kenapa Tuhan membenarkan banyak perkara ini berlaku? Banyak dokumentari yang mengatakan di banyak manusia yang terlalu tinggi hati, bersandar kepada kekayaan dia, bersandar kepada keupayaan dia. Seperti mana ya kita mengasihi Italia, kan? Italia terkenal dengan medik yang begitu canggih, tapi tidak dapat overcome this pandemic yang sekarang ini. US pun hari yang sama, ya. Kita perlukan Tuhan Yesus. Dunia memerlukan Tuhan Yesus. Di sini kita menerjemah, kita mendoakan. Baru kita lihat keratan-keratan akbar, contohnya Indonesia. Kita berdoa hanya Tuhan saja dapat menyembuhkan. Belum dikenal pasti penemuan vaksin ini secara mutlak, banyak ditemukan ini, tetapi ya itu pun kita doa biar Tuhan menyatakan mutlak. Yang lebih hebat, saudara, seperti firman Tuhan, mana yang lebih hebat? Kamu makan obat, seperti Yesus menegur, kan? Mana yang lebih itu? Saya katakan, bangkit, angkatlah tilammu. Ketika kita mendoakan orang, engkau pesakit ini berjalan balik. Itu Tuhan kita, yang hebat.
Tuhan Yesus boleh menyembuhkan apa jenis penyakit. Jangan katakan ini sesuatu yang baru. Yesus pening kepala tidak dapat, macam mana? Apa? Itu apa? Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Tidak mungkin, ya. Tak mungkin. Dikatakan banyak perkara begitu. Ditemukan perkara yang tidak menjadi itu. Makanya saudara, apa yang dalam cerita apa yang terjadi dan apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kita. Yang pertama, Tuhan menampakkan diri kepada Maria Magdalena, pribadi yang sangat-sangat mencari Tuhan. Kedua, murid-murid Yesus, pada pribadi yang mengutamakan Tuhan senantiasa. Murid Yesus kan, murid kan belajar, tidak jauh daripada buku, kita pun tak jauh daripada firman Tuhan yang kita baca hari-hari, ya. Masa ini pandemik kan yang kata tak ada masalah, saya ini apa lagi tak ada masalah, ya, turun kerja kan, gimana kan kebanyakan kita kan itu ada masalah sudah kan, slow sudah pergerakan, dia slow motion kan, kembali. Yang ketiga, yang terakhir itu Thomas, golongan-golongan seperti itu yang meragukan Tuhan. Tuhan tetap menampakkan kasih-Nya, menyatakan kebaikan. Haleluya. Saya percaya firman Tuhan ini agung buat kita dan macam kita berdoa. Bapa surgawi, hamba bersyukur pada pagi hari ini sebab kami memiliki waktu bersama di mana setiap jemaat-Mu dimanapun kami berada. Sebab kami percaya kuasa Tuhan dan kasih Tuhan itu luar biasa. Pada petang pagi hari ini Tuhan, biar Roh Kudus-Mu yang terima kepada kami. Sebab kasih-Mu mutlak, kasih-Mu luar biasa, dan kasih-Mu mendamaikan kami Bapa. Biar Tuhan, apa yang telah terjadi dalam peristiwa rentetan dalam 40 hari ini Bapa, kami belajar merenung apa yang Tuhan telah perbuat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati kami dalam keluarga kami masing-masing dimanapun kami berada. Biar tangan Tuhan yang tetap bersama kami. Terima kasih Bapa, Engkau segalanya. Di dalam nama dan kasih Yesus, Engkau yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, menyerahkan semua ini. Bapa, Engkau segalanya. Mau berdoa. Mari kita angkat tangan bersama. Bapa, Engkau berkati setiap tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari ini. Dan Yesus memberkati kehidupanmu, rumah tanggamu, dan anak istrimu. Tuhan memperlihatkan terbaik masa depan pendidikan anak-anakmu. Tuhan tidak pernah terlepas pandang dan Tuhan sentiasa memberkatimu dimanapun engkau berada. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami untuk selamanya. Amin. Baik, Tuhan Yesus memberkati. Kita bertemu lagi pada minggu hadapan. Kita akan belajar juga satu seri selanjutnya. Yang kita mau belajar itu ada dua peristiwa perjalanan Emmaus dan Yesus memberi ketika ada bersarapan di danau Galilea. Wah, hebat ya. Tunggu kan, kita bersama dalam. Oke.